Korupsi masih menjadi penyakit kronis yang terus menggerogoti negara kita, terutama dengan nilai kerugian yang terbilang fantastis. Simak catatan redaksi yang merangkum sejumlah kasus korupsi dengan nilai kerugian terbesar. Nah, yang pertama ini ada kasus Jiwasraya. Ini total kerugian negara akibat kasus ini mencapai 13,7 triliun rupiah. Nah, ini sejak diselidiki dari Desember 2019, ini Kejaksaan Agung menetapkan ada 5 orang tersangka, termasuk Direktur Utama dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Nah, selanjutnya ada skandal Bank Senturi. Ini mengakibatkan kerugian negara mencapai 7 triliun rupiah. Nah, kasus ini menyeret sejumlah nama besar. Salah satunya yang sudah divonis 15 tahun penjara, ini adalah Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Nah, selanjutnya ada kasus PT Pelindo. Ini ada 4 proyek di PT Pelindo 2 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 6 triliun rupiah. Dan kasus ini juga menyeret mantan dirut PT Pelindo, RJ Lino, sebagai tersangka di tahun 2015. Tidak hanya di Jakarta, ini kasus korupsi juga menjerat Bupati Kota Waringin Timur, Sofyan Hadi. Ini dengan total kerugian negara mencapai 5,8 triliun rupiah. Sofyan ini juga menyalahgunakan wewenang penerbitan izin pertambangan dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Nah, berikutnya ini ada kasus BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan membuat kerugian mencapai 4,8 triliun rupiah. Kasus ini menyeret sejumlah nama konglomerat besar seperti Syafruddin Abstrak Tumenggung serta ada Syamsul Nur Salim. Nah, selanjutnya yang dulu juga ramai, ini ada kasus KTP elektronik. Nah, ini negara mengalami kerugian hingga mencapai 2,3 triliun rupiah akibat kasus ini. Kasus ini juga menyeret sejumlah nama besar seperti ada mantan Ketua DPR RI, Setia Novanto, ada juga Irman Gusman, serta ada Andi Narogong. Nah, satu lagi nih pemirsa yang harus jadi perhatian, ICW mencatat ada 169 kasus korupsi terjadi dalam waktu berdekatan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Sayangnya yang ditindak ini baru 6 kasus dengan total tersangka mencapai 38. Itu artinya kita harus lebih lagi menabuk genderang perang terhadap kasus korupsi.